Shalom semuanya. Shalom. Boleh lambaikan tangannya tinggi di atas kepala, katakan shalom. Shalom, salam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita sekalian. Amin. Lebih semangat lagi, katakan amin. Saya jemput kita bangkit berdiri sama-sama. Coba lihat yang ada di kiri kanan depan belakangnya, angkat jempolnya, katakan selamat datang di rumah Tuhan. Semangat. Haleluya. Yang siap untuk memuji Tuhan katakan amin. Yang siap untuk bersorak buat Tuhan katakan amin. Yang siap untuk meninggikan namanya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Dia ke surga. Yesus Kristus Tuhan yang hidup, Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, supaya di tempat di mana Yesus berada, kita juga ada bersama-sama dengan Dia. Amin. Indah bukan? Amin. Luar biasa nggak Tuhan Yesus kita? Amin. Katakan buat kiri kananmu, di mana Yesus berada, di situ kamu juga berada, saya juga berada. Haleluya. Kita angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Kita satu di dalam doa. Semua siap untuk menikmati hadiratnya? Amin. Kita satu dalam doa, kita tundukkan kepala sama-sama. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus untuk kuasa-Mu yang dahsyat, heran dan ajaib dan luar biasa dalam hidup kami. Untuk kuasa kebangkitan-Mu yang begitu nyata membangkitkan hidup setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau naik ke surga, Engkau menyediakan tempat bagi kami, supaya di tempat di mana Engkau berada, di situ pun kami berada, dan kami dan Engkau bersama-sama selamanya dalam kekekalan. Terima kasih Yesus, itu sebabnya hari ini kami semua ada mengangkat tangan kami dan berterima kasih untuk karya yang dahsyat, ajaib dan mulia yang Kau kerjakan bagi kami. Itu sebabnya kami mau bersorak bagi-Mu, kami mau memuji nama-Mu, kami mau meninggikan Engkau Yesus, sebab hanya Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Roh Kudus bekerja bebas di tengah kami, kuasa-Mu bekerja nyata di tengah-tengah kami, sehingga semua kami boleh mengalami lawatan Tuhan, hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap untuk bersorak bagi Dia sama-sama katakan lebih semangat lagi, serukan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Katakan buat kiri kananmu, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Tepuk tangan di atas kepala. Mari sama-sama kita mau nyatakan, kuasa-Mu telah dikalahkan, amin, oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Nyanyikan lagi, kuasa-Mu telah dikalahkan, amin, oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Semua katakan, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit. Katakan, maulah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Tepuk tangan lebih dahsyat buat Yesus. Hey, kami bersorak bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau dahsyat dan ajaib. Kuasa-Mu telah dikalahkan. Tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Oleh darah
ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Katakan buat kiri kanan, ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku, oleh kuasa darahnya aku bebas. Semuanya, ku bebas, bebas, bebas karena pengampunan. Katakan ku bebas. Katakan ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku, oleh kuasa darahnya. Sekali lagi silang cepat nyanyikan, ku bebas. Katakan ku bebas. Katakan buat kiri kananku, ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku, oleh kuasa darahnya aku bebas, oleh kuasa darahnya. Katakan buat kiri kananmu, oleh kuasa darahnya aku bebas. Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Katakan haleluya. Serukan haleluya. Coba lihat kiri kanan depan belakangnya. Itu wajah-wajah yang sudah dibebaskan dari semua belenggu dosa. Katakan amin. Dan kalau kita sudah dibebaskan, maka hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Bukankah Tuhan Yesus sangat baik? Amin. Tuhan Yesus sangat baik. Amin. Kita yang harusnya tanggung semuanya, Dia gantikan kita. Dia tanggung semuanya bagi kita di kayu salib. Tidak peduli apapun yang sudah kita lakukan di masa lalu, Dia bilang sudah selesai. Dia tanggung karena Dia cinta kita. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan yang luar biasa. Silakan duduk kembali. Saya percaya semua kita rindu lebih lagi. Amin. Rindu untuk menikmati hadiratnya, kuasanya, jamahannya, kesembuhannya, mujizatnya. Dan percayalah bahwa hari ini Engkau Roh Kudus sendiri yang akan memimpin kami. Mari pimpin kami Roh Kudus. Jangan lewatkan seorang pun di antara kami, tapi biar semua kami yang hadir boleh menikmati kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, anugerah-Mu, kasih-Mu, cinta-Mu yang tak pernah berakhir dalam hidup kami. Oh, mari pimpin kami Roh Kudus. Mari pimpin kami Roh Kudus. For your mercy never fails me. In all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing all the goodness of God. Mari angkat tangan dan katakan, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of your goodness, Jesus.
are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. Mari semua angkat tangan dan nyanyikan. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari nyanyikan.
Shada barala bataka bayarala kashanta kabayarala bataka bayarala pashanta barala bataka hidarala kashada barala basheketa bayarala kayarala bashinda bayara horala kaseke bayarala kaseke bayarala kaseke namaseya nana. Oh Yesus, mari masing-masing kita naikkan syukur. Sebab ketika dia turun ke dunia, dia membuktikan bahwa dia setia sampai di kayu salib. Itu bukti bahwa dia sungguh baik dalam hidup kita sepanjang umur hidup kita. Dan hari ini sekalipun kita tidak setia, dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang setia. Mari angkat tangan, mari renungkan kembali seluruh kehidupan kita, betapa baiknya Tuhan untuk hidup kita. Dan berterima kasihlah, bersyukurlah bahwa Tuhan, Engkau selalu baik bagi Engkau selalu setia bagi kami Yesus. Terima kasih Yesus. Mari masing-masing naikkan syukur. Terima kasih Yesus. 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 Kau baik, sungguh baik, sangat baik, sampai selamanya, sampai selamanya. Engkau yang menebus kami, Engkau yang mengampuni segala dosa kami, Engkau yang menyembuhkan kami. Ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Oh, Engkau baik Tuhan, tak berubah sampai selamanya. Hidarala basyada barala bataka bayarala 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 basyada barala ba. Mari masing-masing mengangkat tangan kanan di hadapan Tuhan dan taruh tangan kiri di dada. Masing-masing berurusan pribadi dengan Tuhan. Ambil waktu dan secara pribadi katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau datang dan Engkau tebus semua dosaku, Engkau ampuni kesalahanku. Katakan Engkau sungguh baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau setia, Engkau setia, Engkau setia. Terima kasih Yesus, Yesus, Yesus.
lapata kaya rala bayara. Yang rindu pelukan kasih-Nya, yang rindu bersandar di hatinya, di bahu, dan menikmati kasih-Nya, boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Sebab Dia ada di tengah kita siang hari ini, pagi hari, dan Dia rindu menjamah setiap hati. Mari angkat tangan sama-sama. Sidang jemaat. Bagaikan langit yang membentang begitu luas, kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku. Mari sidang jemaat kata
Seluas langit, begitu luas kasih-Mu Tuhan. Sedalamnya samudra, begitu dalam kasih-Mu Tuhan bagi kami ya Tuhan Yesus. Kesetiaan-Mu tidak pernah ada habisnya, pertolongan-Mu tidak akan pernah ada habisnya Tuhan. Karena Engkau Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Kalau Engkau mati, tapi Engkau bangkit ya Tuhan, untuk mempersiapkan tempat bagi kami di surga, supaya di mana Engkau berada, kami pun berada ya Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan, kami percaya di dalam nama-Mu Tuhan, kami beroleh kehidupan yang kekal bersama-Mu Tuhan. Kami dibenarkan, kami dikuduskan, kami dilayakkan Tuhan. Dan kami menjadi orang yang merdeka, orang yang lepas, bebas dari segala ikatan dosa, hidup berkemenangan, bahkan lebih daripada pemenang di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik, teramat sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu, untuk jamahan-Mu Tuhan, untuk lawatan-Mu Tuhan. Dalam penyembahan kami Engkau hadir di tengah kami, bahkan di dalam kami ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengar isi hati-Mu, untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan mempersiapkan setiap hati, biarlah hati kami dibajak dan siap menerima benih kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah benih firman-Mu itu berakar, bertumbuh dan berbuah. Buahnya lebat, sedap dipandang dan manis rasanya dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Artinya Roh Kudus ada dalam kehidupan kami, sehingga buah roh itu nampak ya Tuhan, keluar dari dalam kehidupan kami dan dapat dirasakan orang, rasanya manis Tuhan. Pimpin kami ya Roh Kudus, pimpin hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu hanya seperti pipa, sumber kehidupan, air kehidupan, sumber kesembuhan, sumber dari segala sesuatunya datangnya daripada Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu, dan setiap kita yang percaya berkata amin. Shalom. Silahkan duduk kembali. Shalom. Sekali lagi shalom. Lebih semangat lagi shalom. Iya, luar biasa ya, luar biasa ya Tuhan ya. Karena Dia naik ke surga, kita ada sampai hari ini ya. Ya. Siapa yang hari-hari ini ya ada kegelisahan, ada kegentaran ya di dalam hatinya. Bagaimana nanti kalau saya meninggal ya? Itu. Ada ketakutan ya, ada kebimbangan ya. Beberapa waktu lalu saya juga menanyakan pertanyaan yang sama ya. Siapa yang punya keraguan-raguan untuk masa depannya ya? Atau yang mungkin mencoba kuliah tetapi kok kayaknya nggak lolos terus, jadi khawatir gimana ya Tuhan tentang pekerjaan, tentang jodoh ya. Pasti ada keraguan-raguan bagaimana dengan masa depan saya, pekerjaan saya ya. Kalau lihat sekarang kayaknya nggak mungkin ya gitu ya. Tetapi kita belajar satu hal ya, dan Tuhan mengingatkan kita ya, jangan kita gelisah, jangan kita khawatir ya tentang apapun juga. Jangan gentar hati kita menghadapi segala macam badai kehidupan
ya keadaan yang tidak pasti, perekonomian tidak pasti, ya jangan khawatir. Kenapa nggak perlu khawatir? Kita buka Yohanes 14 ayat 26. Ya. Ya, saya akan bacakan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Jadi peristiwa di mana Tuhan Yesus naik ke surga, ya, itu peristiwa yang luar biasa. Tapi kalau kita bilang dia Allah yang setia, dia Allah yang setia. Karena ketika dia naik ke surga, dia mempersiapkan tempat tinggal buat kita. Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Dia nggak membiarkan kita menanggung segala permasalahan sendirian. Dia nggak membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Tidak. Dia Allah yang setia. Dia ada selalu untuk kita. Buktinya dia mengirim penghibur, yaitu Roh Kudus. Ya. Jadi kalau kita dalam kehidupan ini kita ragu, ya, akan kehidupan kita, ada kebimbangan, ada kegelisahan, ada kekhawatiran, ketakutan dalam kehidupan kita, jangan khawatir. Ya. Hari ini Tuhan ngingetin kita, ada Roh Kudus, ya. Penghibur, penolong yang selalu ada untuk kita setiap waktu, setiap detik, tidak pernah terlambat. Dia selalu ada untuk saudara dan saya, ya. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu, ya. Dikatakan mengajarkan, ya. Dia sebagai roh hikmat dan pewahyuan, ya, menjadi guru seperti Kristus bagi murid-muridnya, ya. Ketika murid-muridnya berjalan bersama Kristus, ya, Kristus yang menjadi guru terhadap murid-muridnya. Jadi kasih tahu, kamu harus begini, kamu harus begitu, ya. Menghadapi orang-orang yang demikian, kamu jangan begitu, kamu harus begini, ya. Lakukan ini, lakukan itu, ya. Itu yang Kristus lakukan bagi murid-muridnya, ya. Dan jikalau Yesus meninggalkan mereka, ya, sementara mereka belum atau masih memiliki kecakapan yang sedikit, ya. Mereka punya pengetahuan tentang Kristus masih belum banyak, belum sepenuhnya, ya. Sama halnya ketika kita ditinggalkan oleh orang tua kita. Ketika orang tua kita pergi, ada masa yang dimana yang namanya bagaimana ya? Aku akan lari ke siapa ya? Aku akan curhat ke siapa ya? Gitu. Kalau aku sedih, aku akan nangis di pelukannya siapa? Gitu. Suami iya, istri iya, gitu. Tapi kalau ada orang tua pasti berbeda. Gitu. Ya, siapa yang setuju dengan saya dalam hal ini? Pasti akan berbeda. Orang tua akan punya kebijaksanaan, ya. Orang tua itu dipercaya Tuhan untuk mendidik kita, membina kita dalam kebenaran firman Tuhan, menuju keterangannya yang ajaib. Gitu. Ketika orang tua nggak ada, kita merasa aduh ada sesuatu yang hilang nih. Gitu. Atau bahkan mungkin orang tua rohani atau kakak rohani, orang yang bisa membawa kita kepada kebenaran firman Tuhan. Ketika orang itu tidak ada, kita merasa waduh bagaimana ya, aduh gimana ya, begitu. Atau mungkin yang punya suami, yang punya istri, ketika ditinggal suaminya, ketika ditinggal istrinya,
biasanya tempat untuk sharing, tempat untuk curhat bareng, ngobrol bareng. Bagaimana ya Pak, bagaimana ya Bu, bagaimana ya sayang, bagaimana ya kita menghadapi ini, mengenai anak kita, bagaimana ya, tempat untuk berbagi. Tapi tiba-tiba tidak ada, kita akan merasa kehilangan, kita akan merasa sendiri. Pasti apa yang dialami murid-murid Kristus ya, pun demikian. Memang tidak ditulis dalam Alkitab, tapi sebagai manusia pasti mereka punya perasaan seperti itu. Aduh, gimana ya kalau ada Yesus nanti menghadapi para ahli-ahli agama, Yesus yang akan maju. Kalau untuk menyembuhkan, Yesus yang bisa, bagaimana ya? Tapi Yesus tahu, Yesus mengerti bahwa kalau kita sendiri kita tidak bisa, kita tidak mampu. Oleh sebab itu Dia mengirim Roh Kudus. Ya, Roh itu yang akan mengajar dan menjadi guru bagi murid-muridnya. Dan Roh Kudus itu yang akan mengajar kita, yang akan menjadi guru kita dalam kehidupan ini sampai Kristus datang kali yang kedua. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gelisah, tidak perlu bimbang, karena ada Roh Kudus yang selalu berjalan bersama kita. Bahkan Dia tinggal di dalam kita. Ia akan mengajarkan segala sesuatu yang perlu kita ketahui, yang belum kita mengerti, baik untuk kepentingan diri kita ataupun untuk kepentingan mengajar orang lain. Bahkan tidak sampai di situ. Ada masa ketika kita menghadapi permasalahan, ketemu dengan orang-orang yang sepertinya lebih pandai, kita pikir lebih pandai dari kita, banyak pengetahuannya, dan kita bingung mau ngomong apa. Tetapi ketika kita datang sama Roh Kudus, kita connect sama Roh Kudus, Roh Kudus yang mengajarkan kita, kamu ngomong A, kamu ngomong B, kamu ngomong C. Kamu bersikap seperti ini, kamu bersikap seperti itu. Kamu ambil keputusan ini, kamu ambil keputusan itu. Roh Kudus yang akan mengajar kita, Roh Kudus yang akan menuntun kita. Jadi nggak perlu gelisah, nggak perlu takut menghadapi hidup ini. Ya. Orang bilang mau perang dunia ketiga kayak, mau ini kayak, mau itu kayak, tidak perlu khawatir, tidak perlu gelisah. Karena ada Roh Kudus yang akan selalu menuntun kita. Ya. Jadi kalau dikatakan mengajar, artinya roh hikmat, pewahyuan itu terus ada di dalam kita yang akan menuntun kita, mengajarkan kita apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita bersikap menyikapi sebuah permasalahan, menghadapi permasalahan, ambil keputusan, bagaimana merancangkan sesuatu, merencanakan sesuatu. Roh Kudus yang akan mengajarkan kita. Bahkan kalau kita tidak bisa berdoa, Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk kita berdoa, untuk berkata-kata. Jadi tidak perlu khawatir. Kalau disuruh doa misalnya, ayo doa gitu. Banyak orang kalau disuruh doa tuh paling bingung. Dia aja bingung, aku nggak bisa doa, aku gimana? Nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Yang penting connect sama Tuhan, connect sama Roh Kudus. Pastikan ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, nggak perlu takut, nggak perlu gelisah. Gitu. Roh Kudus yang akan menuntun. Ya. Kalau doa nggak usah pakai bahasa yang indah gitu. Kayaknya pengen misalnya pakai bahasanya itu Ibu Gembala, kayak doanya panjang banget, aku nggak bisa, kayak doaku pendek banget. Nggak masalah. Tuhan tolong aku, berkati aku. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan ngerti, ya. Tuhan tahu isi hati kita. Nggak ngomong pun Tuhan tahu. Bahkan Tuhan mengerti yang namanya bahasa tetesan air mata. Kita cuma nangis sama Tuhan, tapi Tuhan mengerti. Tuhan tahu cerita hati kita. Ya. Yang penting ada Roh Kudus dalam kita. Ingat, ada Roh Kudus, jangan takut dan gelisah. Ya. Lalu dikatakan mengingatkan kita, ya, sesuatu, dan akan semua yang telah kamu mengingatkan
akan semua yang telah kamu katakan kepadamu. Ya. Mengingatkan, ya. Maaf, sebelum mengingatkan kita akan kembali ke dalam Lukas 12 ayat 11 sampai 12. Lukas 12 ayat 11 sampai 12. Oke. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Ayat 12, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Jadi jangan takut, ya, menghadapi masalah apapun juga. Ya. Ya, ketika ibu gembala harus berhadapan dengan polisi, ya, sekitar 4 jam ya ibu gembala ya. 4 jam itu diinterogasi, ya. Diinterogasi 5 jam. Ya. Lelah, capek gitu. Tapi ibu gembala terus minta tuntunan Roh Kudus. Tuhan, tolong aku harus berbicara apa, aku harus ngomong seperti apa. Ya. Ketika ada Roh Kudus, kita belum berbicara pun sudah ada keberanian dalam kita. Kita tidak takut menghadapi segala sesuatu. Roh Kudus yang akan menuntun kita, ya. Dan puji Tuhan, ibu gembala dapat menyelesaikannya, ya, dengan berani. Capek secara manusia gitu, tapi Tuhan beri kekuatan dan Tuhan yang membela. Gak cuma di hadapan polisi, bahkan orang yang menipu mama pun Tuhan singkirkan, Tuhan bela mama, ya. Orang yang memeras mama, orang yang menipu mama, Tuhan bawa pulang, ya. Tuhan ambil kehidupannya, Tuhan bela orang yang dikasihinya, orang yang hidup dalam roh, ya. Ketika kita menghadapi, ya, ketika kita harus berhadapan dengan hukum, dengan berbagai macam, ya. Kalau kita tahu kita tidak salah, kita berada dalam kebenaran, gitu. Kalaupun kita salah tetapi kita mengaku dosa, ya, dan kita minta ampun, bertobat sama Tuhan, Tuhan pasti tolong, Roh Kudus pasti tolong. Jangan takut, ya. Matius 10 ayat ke-19 sampai 20. Ya. Matius 10 ayat 19 sampai 20. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Nih sama nih, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Tuhan akan mengaruniakan di saat itu juga kepada kita, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Tidak perlu takut. Kalau menghadapi orang yang kritis tentang kekristenan, tidak perlu takut. Makanya kita butuh yang namanya connect sama Tuhan 24 jam. Kita butuh yang namanya Roh Kudus selalu ada di dalam kita. Ketika kita menghadapi segala macam permasalahan dalam kehidupan, Dia yang akan menuntun kita, mengajarkan kita berbicara apa, harus bagaimana. Makanya pastikan ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, ya. Dikatakan tadi mengingatkan, ya, mengingatkan di sini artinya menyadarkan manusia akan segala dosa, membawa mereka kepada Kristus, pada pengenalan yang benar akan Kristus, ya, membaptis mereka di dalam Kristus dan membentuk kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus.
Yohanes 16 ayat yang ke-7 sampai ke-15. Tolong dibuka ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ya, akan lebih berguna bagi kita jika Yesus pergi. Belum selesai. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia, Roh Kudus, kepada kita. Next. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Lanjut. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Next. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Roh Kudus akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Apa yang Roh Kudus terima dari Bapa, itu akan diberitakan kepada kita semuanya. Roh Kudus punya kuasa, kita pun akan diberi kuasa yang sama. Makanya Yesus bilang, ketika aku pergi, engkau akan kuberi kuasa, bahkan melebihi apa yang sudah kulakukan. Tapi kuncinya harus ada Roh Kudus di dalam kita yang memimpin kita, ya. Karena Roh Kudus itu yang akan membenarkan kita, ya. Karena Dia Roh kebenaran, ya. Dan Roh Kudus mengingatkan para rasul, ya, mengingatkan kita tentang apa yang sudah diajarkan dan menjelaskan kepada kita arti dari apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita, ya. Ada banyak hal yang kita mungkin tidak mengerti ketika kita tidak tinggal di dalam Roh Kudus. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan atas kita, Roh Kudus tinggal di dalam kita, Tuhan bukakan pewahyuan yang baru, Tuhan bukakan pengertian yang baru yang selama ini kita nggak mengerti. Tuhan akan buat mengerti, Tuhan akan buat kita memahami. Jadi ingat sekali lagi, jangan takut, jangan gelisah, jangan gentar, karena Roh Kudus yang akan menuntun kita, ya. Jangan khawatir, ya. Yohanes 16 ayat 13, ya. Roh Kudus membawa kita kepada kebenaran, ya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, ya. Lalu Yohanes 14 ayat yang ke-16, ya, 14 ayat 16, aku meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan kita diurapi, dia penuh dengan pengurapan Tuhan, ya. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 20, ya, ada pengurapan, ya, ketika kita di dalam Roh Kudus, ketika Roh Kudus ada di dalam kita, ya. Kita lihat Yohanes 2 ayat yang ke-22, bagaimana murid-murid Kristus belum mengerti tentang apa yang
Yesus katakan, tetapi Roh Kudus membuat mereka mengerti ketika Yesus sudah naik ke surga. Roh Kudus turun kepada mereka. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Setelah ia bangkit dari antara orang mati, sebelum ia bangkit dari antara orang mati, mereka nggak mengerti apa sih maksudnya Tuhan. Tetapi ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, mereka mengerti, ini loh maksudnya Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak. Yohanes 20 ayat yang ke-9. 20 ayat ke-9. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Sebelum Yesus bangkit, Yesus sudah memberitakan ke mereka bahwa aku akan bangkit. Tapi mereka belum mengerti message-nya apa. Tetapi ketika Yesus mati dan bangkit dari antara orang mati, mereka beroleh pengertian. Makanya dikatakan tadi saya bilang, mereka masih pengetahuannya belum banyak, masih terbatas. Selama itu mereka belum mengerti. Mereka ikut bersama Yesus, berjalan bersama Yesus, tapi mereka belum mengerti. Tapi ketika Yesus mati, bangkit, Roh Kudus dicurahkan kepada kita, kita punya pengertian yang baru, pengertian yang benar akan Kristus Tuhan. Ya, nggak perlu khawatir, nggak perlu takut dalam menghadapi hidup ini. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Ayat 27 dikatakan, tolong dibuka ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat yang ke-27. 14 ayat yang ke-27. Ya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku yang kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya. Damai sejahtera bila digunakan baik dalam pengertian yang objektif ataupun yang subjektif, ini begini. Objektif yaitu pemulihan dengan Allah. Kita beroleh damai sejahtera karena kita dipulihkan dengan Allah. Kita damai sejahtera. Kenapa? Karena kita dipulihkan dengan Allah. Lalu secara subjektif kita punya yang namanya rasa aman, stabil, tenang di tengah situasi yang tidak stabil. Kita punya kestabilan di situasi yang tidak stabil. Itu damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita. Nggak sama dengan yang dunia berikan. Kalau dunia berikan damai sejahteranya pesta pora, mabuk-mabukan, cuma damai aja, nggak ada yang namanya sejahtera. Damai yang sejati, yang terus dan terus tidak ada. Tapi di dalam Kristus, di dalam Roh Kudus, kita diberi damai yang sejati, yang sejahtera, yang terus dan terus. Yang pertama, kita dipulihkan dengan Allah. Yang kedua, kita tenang dalam menghadapi apapun. Karena kita tahu ada Roh Kudus dalam kita. Karena Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita. Kita tahu, oh iya, ada Roh Kudus. Dia yang pasti akan menuntun aku. Dia pasti yang akan membimbing aku, mengajarkan aku, ya, mengingatkan aku, sehingga aku tidak perlu takut, gelisah, bimbang. Ya. Jadi kalau dikatakan jangan gelisah dan gentar hatimu, ya, ini artinya menghentikan suatu tindakan yang telah dalam proses. Artinya ketika kita di kondisi yang gelisah, gentar,
ya, dalam ketakutan, dalam kebimbangan di tengah-tengah badai permasalahan kehidupan, kalimat ini mengatakan janganlah gelisah dan gentar hatimu. Artinya stop dari gelisah dan gentar. Stop dari kondisi itu. Jangan takut. Mulai ingat ada Roh Kudus di dalamku. Ada kuasa yang lebih besar di dalamku daripada kuasa di dalam dunia ini. Jadi stop khawatir, stop bimbang. Karena ada kuasa, ada Roh Kudus yang lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Ya. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Ya. Jadi sekali lagi kita ingatkan bagi kita masing-masing, ya, Roh Kudus mengingatkan jangan gelisah dan gentar. Ada Roh Kudus dalam hati kita yang punya kuasa yang lebih besar, kuasa untuk menyembuhkan penyakit kita, kuasa untuk melepaskan kita dari segala ikatan dosa. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Ya, itu yang Tuhan ingatkan buat kita pagi ini. Jangan gelisah, jangan gentar, jangan takut. Ada Roh Kudus dalam kita. Ya, PR-nya apa itu Roh Kudus, Mas David? Nah, kita lihat kita masing-masing, pastikan ada Roh Kudus dalam kita. Nah, kalau kita tidak ada Roh Kudus dalam kita, itu masalah. Ya. Karena bicara kekristenan, bicara terima Kristus, harus ada yang namanya Roh Kudus dalam kita. Kalau nggak ada Roh Kudus dalam kita, kita tidak dibaharui, kita tidak dipulihkan. Ya, harus ada Roh Kudus dalam kita yang memulihkan kita, yang membaharui kita. Ya. Kita tundukkan kepala. Kita lihat ke dalam diri kita masing-masing. Yang pertama, pastikan ada Roh Kudus di dalam hati kita. Bicara Roh Kudus dalam hati kita, minggu lalu, minggu kemarin dan minggu lalu dikatakan ketika ada Roh Kudus, tandanya ada buah roh dalam kehidupan kita. Make sure itu ada dalam kehidupan kita. Pastikan kalau tidak ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, saat ini ambil keputusan untuk hidup dalam roh, tidak hidup dalam daging. Hidup dalam tuntunannya, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kita, dan membuka hati kita seluas-luasnya untuk Roh Kudus masuk dalam hati kita, bertahta, berkuasa, memerintah sepenuhnya atas kehidupan kita. Kalau memang setelah ibadah ini ada yang butuh pertolongan, datang kepada kami hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah pilihkan, pada Ibu Gembala Kak Mary, untuk dilayani khusus agar Roh Kudus benar-benar masuk, berkuasa dan memerintah atas kehidupan kita. Dan bagi kita yang sudah ada Roh Kudus, jangan bimbang, jangan gelisah, jangan takut menghadapi apapun dalam kehidupan ini. Siapapun orang, siapapun, apapun permasalahan yang menghadapi kita, yang menjadi Goliat bagi kita, menjadi gunung permasalahan bagi kita, tembok penghalang bagi kita, jangan takut. Tuhan bilang jangan gelisah dan gentar hatimu, karena aku sudah taruh Roh Kudus di dalammu.
kuasanya lebih besar dari kuasa apapun yang ada di dalam dunia ini. Jangan takut, percayalah, Dia ada untuk kita, Dia ada untuk menolong kita. Yesus Tuhan. Oleh sebab itu dalam setiap perjalanan kehidupan kita, dalam setiap perjalanan hidup kita, katakan kepada Yesus, aku butuh Engkau ya Yesus. Aku tidak mampu tanpa Engkau ya Roh Kudus. Aku butuh Tuhan. Aku butuh pertolongan-Mu Tuhan. Dan katakan kepada Dia, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita naikkan pujian dari hati kita, menjadi iman kita kepada Tuhan, menjadi doa kita kepada Tuhan. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Kalau ada di antara kita yang takut akan kehidupannya, kalau aku dipanggil Tuhan, bagaimana dengan anak-anakku? Bagaimana dengan cucu menantu cicitku? Bagaimana dengan penghidupan mereka nanti? Akankah mereka tetap cinta Tuhan? Akankah mereka tetap setia melayani Tuhan? Tapi Roh Kudus bilang hari ini, ada Roh Kudus yang berjalan bersama mereka. Apa yang sudah Engkau tanamkan, apa yang sudah Engkau taburkan kepada setiap mereka, dia tidak akan sia-sia. Itu akan bertumbuh, dan Roh Kudus akan menumbuhkan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka akan berjalan bersama Tuhan, bersama Roh Kudus. Jangan bimbang, jangan gelisah, jangan takut. Roh Kudus ada bersama dengan mereka. Jangan takut, jangan takut. Yes Lord. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih-Mu.
berjalan dalam roh, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sekali lagi, nyatakan Tuhan, oh Tuhan kemuliaan-Mu. Yes, Tuhan Yesus. Dan berjalanlah denganku. Beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Dia Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kalau Dia pergi ke surga, Dia meninggalkan Roh Kudus bagi saudara dan saya untuk mengajarkan kita, mengingatkan kita, menuntun kita hidup dalam kebenaran firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau teramat sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Buktinya Engkau mengirim Roh Kudus untuk tinggal di dalam kami dan selalu ada di dalam kami. Gak cuma tinggal, gak cuma selalu ada di dalam kami, tetapi Dia berkuasa, Dia berotoritas sepenuhnya atas kehidupan kami, tubuh, jiwa, roh kami, bibir, mulut, lidah kami Tuhan, sehingga kami keluar sebagai seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang Tuhan, karena Roh Kudus adalah kuasanya lebih besar dari apapun kuasa yang ada di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan gelisah, kami tidak akan takut, tidak ragu lagi, karena Roh Kudus ada di dalam kami Tuhan, berjalan bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami tidak mau melangkahkan kaki, kami tidak mau berjalan kalau Roh Kudus, kalau Tuhan yang tidak memimpin kami sendiri, kalau bukan Tuhan yang menuntun kami sendiri, kami tidak mau berjalan ya Tuhan, karena kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Kau Tuhan kami, Engkau Raja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu akan berakar. Tuhan akan menumbuhkannya, Tuhan akan memeliharanya, sehingga benih itu bertumbuh, berbuah, buahnya lebat, sedap dipandang dan manis rasanya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Artinya buah roh itu keluar dari kehidupan kami, sehingga orang merasakan setiap buah-buah roh yang keluar dari kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, untuk peneguhan, untuk konfirmasi, bahkan teguran bagi kami Tuhan. Kalau kami ini selama ini kami bimbang, kami ragu ya Tuhan. Kalau kami bimbang, kalau kami ragu, artinya kami tidak percaya bahwa kuasa yang ada di dalam kami lebih besar dari kuasa yang ada di dunia ini Tuhan. Kami minta ampun Tuhan, dan kami mau percaya, kami mau menjadi berani, menjadi orang yang perkasa, berdiri teguh dan tidak goyah Tuhan. Dan kami akan berkata, kalau Tuhan di pihak kami, siapakah lawan kami? Dalam nama Yesus Tuhan, kami kuat di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu, untuk lawatan-Mu, untuk jamahan-Mu Tuhan, sepanjang ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, bahkan teramat sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan, berkat jasmani, rohani, materi, hikmat, marifat, sukacita, damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah Tuhan sudah berikan dan akan Tuhan terus berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan terus memberkati kami, terus memimpin kami, menuntun kami, membawa kami semakin hari semakin takut dan cinta akan Kau, semakin dekat, melekat, intim dengan Kau.
peka mendengar suara Roh Kudus, taat setia melakukan firman Tuhan. Terus bawa kami Tuhan, mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Bawa kami intim sama Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ya Tuhan. Tuhan berkati setiap kami yang sudah melayani Tuhan, worship leader, singers, musician, multimedia, usher, sound, para pendoa. Tuhan Yesus memberkati. Juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman, Tuhan memberkati. Dan setiap jemaat yang hadir saat ini Tuhan, dan yang tidak hadir dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan Yesus memberkati mereka semua Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus bangsa negara kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi beserta wakil dan seluruh jajarannya sampai ke RT RW, para aparatur negara, para perangkat-perangkat negara semua Tuhan, memberkati mereka. Berikan hikmat-Mu Tuhan agar mereka memimpin, memanage negara ini dalam hikmat-Nya Tuhan, dalam takut cintakan Tuhan, agar mereka menyenangkan hati Tuhan. Bahkan mereka yang belum mengenal Engkau, bawa mereka untuk mengalami perjumpaan dengan Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, berkati ya Tuhan Sinode Gereja GKIN Tuhan yang ada di Malang dan seluruh kepengurusannya sampai ke majelis daerah, bahkan seluruh gereja GKIN dan para hamba-hamba Tuhan GKIN di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus memberkati ya Tuhan. Berkati juga Tuhan hamba Tuhan, gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini Tuhan, para sinode di seluruh muka bumi ini, bahkan sampai ke penghujung bumi. Tuhan berkati mereka, Tuhan sertai mereka, dan Tuhan buat berhasil Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami hidup dalam kebenaran-Mu, kami percaya Yesus adalah Tuhan, dan kami hidup dipimpin Roh Kudus, maka kehidupan kami jemaat Tuhan di gereja-Mu GKIN Agape Ngunut ini, yang hari ini hadir dan tidak hadir, Tuhan berkati. Tuhan berkat jasmani, rohani, materi, hikmat, marifat, sukacita, damai sejahtera Allah berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Dari kami, anak cucu menantu cicit kami, usaha pekerjaan kami diberkati Tuhan. Buah kandungan kami, adonan kami, sawah ladang kami, pergudangan kami, dan semua Tuhan pendidikan kami diberkati Tuhan, dan Tuhan buat berhasil Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami, kemanapun kami pergi melangkahkan kaki, Tuhan ada di dalam kami, beserta kami, menuntun kami, memberkati kami, dan membuat kami berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang kami doakan, rindukan, gumulkan, Tuhan jawab, jadikan nyata dalam setiap kehidupan kami seturut kehendak-Mu, dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi Tuhan. Berkati gereja-Mu GKIN Agape Ngunut, setiap program, setiap kepengurusan, Tuhan Yesus memberkati. PPA, Panti Asuhan, Yayasan Kasih Agape, Tuhan Yesus memberkati Tuhan. Dan setiap organisasi, setiap yayasan yang bekerja sama dengan kami Tuhan, baik perseorangan pun yang mereka berdoa, menyumbangkan tenaga, waktu, pikiran, uang mereka, Tuhan berkati mereka kembali berlipat-lipat kali ganda dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan khusus untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala Tuhan. Tuhan sudah memilih dan menetapkan mereka menjadi hamba-Mu, menjadi pelayan-Mu, menjadi orang tua rohani bagi kami, bagi gembala, bagi gereja-Mu di tempat ini. Tuhan mengurapi mereka, Tuhan memberkati mereka Tuhan. Kesehatan mereka diberkati, masa depan mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, anak cucu menantu mereka diberkati, pelayanan mereka diberkati. Kemanapun mereka pergi melangkahkan kaki, bekerja dengan tangan mereka diberkati Tuhan, disertai Tuhan, dipimpin Tuhan, dan Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang mereka doakan, rindukan, gumulkan, harapkan terjadi dalam kehidupan mereka seturut kehendak-Mu, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan setiap tangan-tangan yang akan memberi untuk persembahan
biarlah diberkati mereka berlipat kali ganda Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami persembahkan semuanya milik-Mu Tuhan. Dan apa yang kami berikan ini untuk mengatur, untuk jalannya operasional gereja ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menambah-nambahkan berkat bagi setiap tangan-tangan yang memberi, dan berkat bagi gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dan setiap bendahara yang mengaturnya, Tuhan berikan hikmat, marifat, sehingga mereka dapat memanage dalam tuntunannya Tuhan, dalam pimpinannya Tuhan, dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa Tuhan. Kami percaya setiap jemaat yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang berduka Tuhan hiburkan ya Tuhan. Yang menghadapi masalah Tuhan hadir, memimpin, menuntun untuk menyelesaikan, menghadapi permasalahan, menyelesaikan permasalahan. Bahkan mereka keluar lebih dari seorang pemenang, karena Yesus yang memimpin, menuntun mereka. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi Tuhan, dalam kami semua, Dalam nama Yesus. umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan tinggi di atas kepala Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat yang daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu tercurah berlimpah-limpah dalam seluruh kehidupan kita, dari saat ini sampai Yesus datang kali kedua, mendapati kita sebagai hamba yang taat setia melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih. Yes, Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah sudah selesai, silahkan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Ambil saat teduh sejenak, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Demikian ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus telah selesai. Semua kita diberkati. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Dan selamat pulang, selamat merayakan kenaikan Tuhan yang dahsyat dan ajaib dalam hidup kita. Dan saya percaya seminggu ini, minggu depan, hari Minggu, minggu depan kita akan masuk dalam masa-masa menantikan Roh Kudus tercurah. Kita percaya kita semua akan dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Selamat menikmati kenaikan Tuhan Yesus Kristus, merayakan kenaikannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, meninggalkan ruangan dengan mengikuti panduan dari Satgas yang ada. Tuhan Yesus memberkati.